Bahasa itu bermakna. Sudah dijelaskan bahwa bahasa itu adalah sistem lambang yang berwujud bunyi. Sebuah lambang tentu melambangkan sesuatu, yaitu suatu pengertian, sesuatu konsep, suatu ide atau pikiran. Dapat dikatakan bahwa bahasa itu mempunyai makna. Bahasa itu arbitrer. Yang dimaksud dengan istilah arbitrer adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa yang berwujud bunyi itu dengan konsep atau pengertian yang terkandung. Umpamanya antara kuda dengan yang dilambangkan, yaitu sejenis binatang berkaki 4 yang biasa ditunggangi. Kita tidak dapat menjelaskan mengapa binatang tersebut dilambangkan dengan bunyi. Apabila ada hubungan wajib antara lambang dengan yang dilambangkannya, tentu lambang yang dalam bahasa Indonesia berbunyi akan disebut juga oleh orang Inggris dan bukannya horse atau kuda. Lalu apabila hubungan wajib antara lambang dengan yang dilambangkannya, maka di muka bumi ini tidak akan ada bermacam-macam bahasa. Bahasa itu konvensional. Penggunaan suatu lambang untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional, yang artinya anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Misalnya binatang berkaki 4 yang biasa ditunggangi yang secara arbiter dilambangkan dengan bunyi kuda, maka anggota masyarakat bahasa Indonesia. Kalau konvensi itu tidak dipatuhinya dan lambang itu digantinya dengan lambang lain, maka komunikasi akan terhambat karena tidak dapat dipahami oleh penutur bahasa. Bahasa itu bervariasi. Apa itu bahasa bervariasi? Ada 3 istilah yang perlu kita ketahui, yaitu idiolek, dialek, dan ragam. Apa itu idiolek? Idiolek adalah variasi atau ragam bahasa yang bersifat persorangan, karena setiap orang mempunyai ciri khas masing-masing. Dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu. Misalnya di Indonesia kita mengenal adanya bahasa Jawa dialek Banyumas, bahasa Jawa dialek Tegal, bahasa Jawa dialek Surabaya, dan sebagainya. Variasi berdasarkan tempat ini lazim disebut dengan nama dialek regional, dialek areal, atau dialek geografis. Bahasa itu identitas suatu kelompok sosial. Di antara ciri-ciri budaya yang ada bahasa adalah ciri pembeda yang paling menonjol, karena lewat bahasa tiap kelompok sosial merasa dirinya sebagai kesatuan yang berbeda dari kelompok lain. Dalam kelompok tertentu, orang menganggap bahasa sebagai identitas sosial yang lebih penting daripada bahasa sebagai sistem. Misalnya bahasa Cina. Bahasa Cina ini menggambarkan perilaku orang-orang Cina atau sebagai ciri bangsa Cina. Mungkin juga bahasa Indonesia merupakan identitas bagi bangsa Indonesia. Materi bab 2 yaitu studi bahasa. Studi bahasa dan ilmu linguistik. Pada dasarnya setiap ilmu linguistik telah mengalami 3 tahap perkembangan ilmu, yaitu tahap pertama yaitu spekulasi. Dalam tahap ini, pembicaraan mengenai sesuatu dan cara mengambil kesimpulan dilakukan dengan sikap spekulatif, yang artinya kesimpulan ini dibuat tanpa didukung oleh bukti-bukti empiris dan dilaksanakan tanpa menggunakan prosedur-prosedur tertentu. Tahap kedua adalah tahap observasi dan klasifikasi. Pada tahap ini, para ahli di bidang bahasa baru mengumpulkan dan menggolong-golongkan segala fakta bahasa dengan teliti tanpa memberi kesimpulan apapun. Tahap
yang dibukukan. Kemudian dalam tiap disiplin dirumuskan hipotesis atau hipotesis yang berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan menyusun tes untuk menguji hipotesis terhadap fakta-fakta yang ada. Adapun manfaat studi linguistik yaitu sangat membantu dalam menyelesaikan dan melaksanakan tugasnya bagi peneliti, kritikus, dan peminat sastra. Linguistik akan membantunya dalam memahami karya-karya sastra dengan lebih baik. Sebab bahasa yang menjadi objek penelitian linguistik merupakan kelahiran karya sastra. Tidak mungkin kita dapat memahami karya sastra dengan baik tanpa mempunyai pengetahuan mengenai artika dan struktur bahasa dengan baik. Apalagi kalau mengingat bahwa karya sastra menggunakan ragam bahasa khusus yang tidak sama dengan bahasa pada umumnya. Bagi penerjemah, pengetahuan linguistik mutlak diperlukan dan bukan hanya yang berkenaan dengan morfologi, sintaksis, dan semantik saja, melainkan juga berkenaan dengan sosiolinguistik dan linguistik kontrastif. Seseorang penerjemah bahasa Inggris Indonesia harus menerjemahkan misalnya my brother menjadi kakak saya, adik saya, atau cukup saudara saya. Juga bagaimana struktur kalimat tanya what's your name harus terjemahkan menjadi siapa namamu dan bukan menjadi apa namamu. Padahal what berarti apa? Pengetahuan linguistik juga bermanfaat bagi penyusun buku. Pelajaran atau buku teks pengetahuan linguistik akan memberi tuntunan bagi penyusun buku teks. Dalam menyusun kalimat yang tepat dan memilih kosakata yang sesuai dengan jenjang usia pembaca buku tersebut. Tentunya buku ini yang diperuntukkan bagi anak sekolah dasar